Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengendalian keamanan sistem informasi. Yang disusun oleh yang pertama saya sendiri Alfulaila, yang kedua Rika Ariyanti, dan yang ketiga Wiwit Septiani, yang diampu oleh dosen Bapak Rizky Ferdian Eskom. Pengendalian keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi diperlukan tindakan berupa pengendalian terhadap sistem informasi. Berikut kontrol-kontrol yang dapat dilakukan untuk pengamanan sistem informasi antara lain. Yang pertama, kontrol administratif. Yang kedua, kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang ketiga, kontrol operasi. Yang keempat, proteksi fisik terhadap pusat data. Yang kelima, kontrol perangkat keras. Yang keenam, kontrol akses terhadap sistem komputer. Yang ketujuh, kontrol terhadap akses informasi. Yang kedelapan, kontrol terhadap bencana. Yang kesembilan, kontrol terhadap perlindungan terakhir. Yang kesepuluh, kontrol terakhir. Pertama, kontrol administratif. Kontrol administratif dimaksudkan untuk menjamin bahwa seluruh kerangka kontrol dilaksanakan sepenuhnya dalam organisasi berdasarkan prosedur-prosedur yang jelas. Kontrol administratif mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, mempublikasikan kebijakan kontrol yang membuat semua pengendalian sistem informasi dapat dilaksanakan dengan jelas dan serius oleh semua pihak dalam organisasi. Yang kedua, prosedur yang bersifat formal dan standar pengoperasian disosialisasikan dan dilaksanakan dengan tegas. Termasuk hal ini adalah proses pengembangan sistem, prosedur untuk backup, pemulihan data, dan manajemen pengarsipan data. Yang ketiga, perekrutan pegawai secara berhati-hati yang diikuti dengan orientasi pembinaan dan pelatihan yang diperlukan. Yang keempat, supervisi terhadap para pegawai, termasuk pula cara melakukan kontrol kalau pegawai melakukan penyimpangan terhadap yang diharapkan. Dan yang terakhir, pemisahan tugas-tugas dalam pekerjaan dengan tujuan agar tidak seorang pun yang dapat menguasai suatu proses yang lengkap. Sebagai contoh, seorang pemrogram harus diusahakan tidak mempunyai akses terhadap data produksi atau operasional agar tidak memberi kesempatan untuk melakukan kecurangan. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Wiwit Septiani. 2. Kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem. Untuk melindungi kontrol ini, peran auditor sistem informasi sangatlah penting. Auditor sistem informasi harus dilibatkan dari masa pengembangan hingga pemeliharaan sistem. Untuk memastikan bahwa sistem benar-benar terkendali, termasuk dalam hal otorisasi pemakaian sistem. Aplikasi dilengkapi dengan audit trail sehingga kronologi transaksi mudah untuk ditelusuri. 3. Kontrol operasi. Kontrol operasi dimaksudkan agar sistem beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Yang termasuk dalam kontrol ini antara lain, yang pertama, pembatasan akan akses terhadap data. Yang kedua, kontrol terhadap personel pengoperasi. Yang ketiga, kontrol terhadap peralatan. Yang keempat, kontrol terhadap penyimpanan arsip. Yang kelima, pengendalian terhadap virus. Untuk mengurangi terjangkitnya virus, administrasi sistem harus dilakukan 3 kontrol berupa preventif, detektif, dan korektif. Yang keempat, proteksi fisik terhadap pusat data. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pusat data, faktor lingkungan yang menyangkut suhu, kebersihan, kelembapan udara, bahaya banjir, dan keamanan fisik ruangan perlu diperhatikan dengan benar. Yang kelima, kontrol perangkat keras. Untuk mengantisipasi kegagalan sistem komputer, terkadang organisasi menerapkan sistem komputer yang berbasis
fault tolerant atau toleran terhadap kegagalan. Pada sistem ini, jika komponen dalam sistem mengalami kegagalan, maka komponen cadangan atau kembarannya segera mengambil alih peran komponen yang rusak dan sistem dapat melanjutkan operasinya atau dengan sedikit interupsi. Yang keenam, kontrol akses terhadap sistem komputer. Untuk melakukan pembatasan akses terhadap sistem, setiap pemakai sistem diberi otorisasi yang berbeda-beda. Setiap pemakai dilengkapi dengan nama pemakai dan password. Sistem-sistem yang lain maju mengombinasikan dengan teknologi lain. Misalnya, mesin ATM menggunakan kartu magnetik atau bahkan kartu cerdas sebagai langkah awal untuk mengakses sistem dan kemudian baru diikuti dengan pemasukan PIN atau Personal Identification Number. Dipresentasikan oleh Rika Ariyanti. Kontrol terhadap akses informasi. Ada kemungkinan bahwa seseorang yang tidak berhak terhadap suatu informasi berhasil membaca informasi tersebut melalui jaringan atau dengan menggunakan teknik sniffer. Untuk mengantisipasi keadaan seperti ini, alangkah lebih baik sekiranya informasi tersebut dikodekan dalam bentuk yang hanya bisa dibaca oleh yang berhak. Kontrol terhadap akses informasi, studi tentang cara mengubah suatu informasi ke dalam bentuk yang tak dapat dibaca oleh orang lain dikenal dengan istilah kriptografi. Adapun sistemnya disebut sistem kripto. Secara lebih khusus, proses untuk mengubah teks asli atau real text atau plain text menjadi teks yang telah dilacak atau clear text, di mana enskripsi, sedangkan proses kebalikannya dari clear text menjadi clear text disebut dekripsi. Untuk mengatasi kelemahan sistem kripto, sistem simetrik, diperkenalkan teknik yang disebut kriptografi kunci publik. Sistem ini merupakan model sistem kripto asimetris yang menggunakan kunci enskripsi dan deskripsi yang berbeda. Caranya adalah dengan menggunakan kunci privat dan kunci publik. Sebagai gambaran, bila pengirim S mengirimkan pesan kepada penerima R, ia menggunakan kunci publik R, dan kemudian R menggunakan deskripsi dengan menggunakan kunci privat R. 8. Kontrol terhadap bencana. Zuas tahun 1998 membagikan rencana pemulihan terhadap bencana ke dalam 4 komponen. Pertama, rencana darurat atau emergency plan, menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh para pegawai manakala bencana terjadi. Kedua, rencana cadangan atau backup plan, menentukan bagaimana pemrosesan informasi untuk dilaksanakan selama masa darurat. Yang ketiga, rencana pemulihan atau recovery plan, menentukan bagaimana prosesan akan dikembalikan ke keadaan seperti aslinya secara lengkap, termasuk mencakup tanggung jawab masing-masing personil. Yang keempat, rencana pengujian atau test plan, menentukan bagaimana komponen-komponen dalam rencana pemulihan akan diuji atau disimulasikan. Yang kesembilan, kontrol terhadap perlindungan terakhir. Kontrol terhadap perlindungan terakhir dapat berupa rencana pemulihan terhadap bencana dan asuransi. Asuransi merupakan upaya untuk mengurangi kerugian sekiranya terjadi bencana. Itulah sebabnya biasanya organisasi mengasuransikan gedung atau aset-aset tertentu dengan tujuan kalau bencana terjadi, klaim asuransi dapat digunakan untuk meringankan beban organisasi. Yang ke-10, kontrol aplikasi. Kontrol aplikasi adalah kontrol yang diwujudkan secara spesifik dalam suatu aplikasi sistem informasi. Wilayah yang dicakup oleh kontrol ini meliputi A. Kontrol masukan, B. Kontrol prosesan, C. Kontrol keluaran, D. Kontrol basis data, E. Kontrol telekomunikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.